فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani kiram rahimahni wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-42. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Faedah pokok dari hadis ini tentang apa? Tentang dzikir. Hadis ini dalil, bukan hadis ini syarat sah. Baik. Hadis ini merupakan dalil pokok tentang dipersyaratkannya wudu untuk keabsahan salat. Merupakan syarat sahnya wudu yang tidak akan mungkin wudu bisa sah tanpanya, yaitu taharah. Nah, dengan berwudu. Dan wudu ini sebagai apa? Taharah dari najis atau taharah dari hadas. Indahnya arif. Taharah dari hadas. Karena taharah yang dituntut sebagai syarat sahnya salat telah kita lewati, mencakup taharah dari hadas dengan diangkatnya hadas yang kecil dengan wudu dan hadas yang besar dengan mandi. Kemudian juga dipersyaratkan taharah al-badan wal makan wathiyab minan najasah. Dipersyaratkan sucinya badan, tempat dan pakaian dari cuman bedanya dua perkara ini. Untuk taharah dari hadas, maka siapa saja yang meninggalkannya sengaja atau terlupa tidak sah dan wajib mengulanginya apabila waktunya masih ada. Seorang salat selesai baru ingat dia belum berwudu, atau baru lihat di bagian kakinya ada yang belum terbasuh, berarti wudunya tidak sah, hukumnya seperti belum berwudu. Misalnya cat minyak ikhwan, itu jelas menghalangi sampainya air ke kulit. Kok di kakinya atau di bagian tangannya yang merupakan anggota wudu ada cat yang belum dibersihkan, atau ada sesuatu yang intinya menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh lainnya apa yang sering bagi penuntut ilmu? Apa? Tip egg, Tip egg itu menghalang ya, kan dia membentuk lapisan tip egg. Jadi kalau kain tip egg kok nempel di tangan tadi belum dibersihkan. Nah, habis sholat lihat tangannya ada tip egg. Nah, berarti wudunya tidak sah tadi. Nah, wudunya tidak sah, maka harus dibersihkan bagian yang
tertutup tersebut, kemudian ulangi wudu dan ulangi salat. Dengan catatan jika waktunya masih ada. Apabila waktunya sudah habis bagaimana? Saudara Handil. Waktunya sudah habis, apakah dia tetap sholat? Misalnya baru sadar di waktu asar tadi sholat zuhurku, tidak wudu atau wuduku tidak sah. Tapi baru sadar di waktu asar, waktu sholat zuhur sudah habis. Tetap salat apa di waktu asar? Salat zuhur sudah enggak kekejar. Baik. Para ulama akhwan memfatwakan di antaranya Syekhuna Yahya hafizahullah taala pada kasus-kasus seperti ini, apabila sudah keluar waktu salat akhwan maka sudah tidak bisa untuk ganti lagi, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan memperbanyak amalan-amalan salat sunnah. Baik, amalan-amalan salat sunnah sebagai upaya untuk menutup kekurangan pada salat-salat wajibnya. Dan semoga dia mendapatkan undur atas kelupaannya dan kelalaiannya dalam masalah tersebut. Nah, ini kalau taharah dari hadas. Walaupun lupa, walaupun dia ingatnya setelah sholat, tetap harus mengulanginya jika waktunya masih ada. Tapi kalau taharah dari najis, jika dia sadarnya ketika salat, jika memungkinkan tanpa harus membatalkan salat, maka lakukan. Untuk membersihkan bagian yang terkena najis atau melepas sesuatu yang terkena najis. Misalnya sendal, salat pakai sendal, kemudian di sendalnya ada najis, maka dia lepas seketika itu dan tidak perlu membatalkan salat. Namun apabila tidak memungkinkan kecuali harus membatalkan salat, misalnya celananya yang terkena najis, baru ingat tadi belum ganti, maka dia batalkan salatnya, kemudian mengganti dengan pakaian yang suci. Tapi jika ingatnya di saat setelah selesai salat, ingat atau sadar ada najis pada pakaiannya setelah selesai salat, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya. Salatnya sah. Nah, ini bedanya kawan antara persyaratan taharah dari hadas dan persyaratan taharah dari najis. Dalilnya apa? Kalau najis, jika sadarnya setelah selesai salat, tidak dituntut untuk mengulangi salatnya dan salatnya dihukum sah. Dalilnya kisah Nabi SAW ketika beliau salat memakai sandal, dalam keadaan sandal beliau ada najisnya. Kemudian malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya pada sandal beliau ada najis, maka Nabi SAW segera melepasnya. Tidak membatalkan salat, tidak mengulangi dari awal. Menunjukkan awal salat sampai Nabi SAW melepas sandal, itu kan berarti beliau salat dalam keadaan ada najis di sandalnya tanpa disadari oleh Nabi. Dan Nabi SAW tidak membatalkan, tidak mengulangi bagian tersebut, berarti bagian itu sah. Demikian pula ketika seorang setelah selesai salat baru sadar ada bagian yang terkena najis, atau tadi baru kerja, dia memakai pakaian yang kotor terkena najis, niatannya nanti kalau mau sholat ganti,
ternyata lupa karena buru-buru. Nah, taib salat dalam keadaan masih memakai pakaian yang dia tahu tadi terkena najis, tapi sadarnya setelah selesai salat. Maka salatnya hukumnya apa tadi? Hukumnya raga sah. Taib. Ini harus dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah taala babut tayammun fit tuhuri wa ghairih. Bab berkaitan dengan at-tayammun dalam masalah bersuci dan yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullih fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyukai at-tayammun. Di sini kana memberikan makna istimrar. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai at-tayammun. Apa yang dimaksud dengan at-tayammun? At-tayammun maknanya adalah al-ibtida' bil yamin bil af'alil mustahabbah. Baik, yaitu memulai dengan sisi yang kanan pada perbuatan-perbuatan yang disukai, atau pada apa? Perbuatan-perbuatan yang padanya sebagai bentuk takrim dan tasyrif, yaitu bentuk pemuliaan, seperti makan yaitu dengan tangan kanan, dan apa? Memuliakan, takrim, tasyrif, perbuatan makan, memasukkan makanan ke mulut. Baik. Nah, di sini berarti makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyukai at-tayammun, yaitu apa tadi makna tayammun? Endang ya Akbar, mendahulukan yang kanan. Ini mudah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencintai untuk mendahulukan yang kanan pada semua perkara-perkara beliau. Baik. Nah, para ulama rahimahumullah taala menjelaskan pada makna fi sya'nihi kulli, pada semua perkara-perkara beliau, maksudnya adalah apa? Fi kulli ma huwa min babit takrim, pada semua hal-hal yang masuknya dalam babut takrim, bab pemuliaan. Baik. Adapun pada hal-hal yang tidak ada padanya takrim, bahkan itu pada bab izalatun najasah, menghilangkan najis, maka yang disyariatkan adalah dengan apa? Mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan. Makanya pada permasalahan istinja dengan tangan kiri, apa tadi itu? Pada bab menghilangkan najis atau hal-hal yang berkaitan dengan najis, maka menggunakan apa? Kiri. Sehingga ketika masuk kamar mandi didahulukan masuk dengan kaki kiri. Demikian pula ketika bercebok istinja itu menggunakan tangan kiri. Adapun hal yang padanya takrim, maka ini didahulukan yang kanan. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di antara hal-hal yang sangat jelas, sangat gamblang dari perkara yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam apa? Praktek tayammun ini, mendahulukan yang kanan.
yaitu fi na'laih, pada kedua sandalnya. Maka di antara adab dalam memakai sandal adalah apa? Mendahulukan yang kanan ketika memakainya. Ketika memakai, mendahulukan yang kanan, baru kemudian disusul yang kiri. Dan ketika melepas, dan melepas yang kiri terlebih dahulu, kemudian diakhirkan yang kanan. Wa tarajjulihi, yang dimaksud dengan tarajjul yaitu apa? Bersisir. Ketika menyisir rambut, maka apa? Menyisir sisi yang kanan terlebih dahulu. Nah, disisir bagian yang kanan terlebih dahulu, baru apa? Bagian yang kiri. Wa tuhurihi, demikian pula pada taharah beliau. Nah, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita, bahwasanya Nabi SAW menyukai untuk mengedepankan sisi yang kanan dalam masalah taharah. Makanya ketika memulai mencuci telapak tangan, maka diawali dengan apa? Dengan tangan kanan terlebih dahulu. Baik. Demikian pula ketika mencuci tangan sampai siku, diawali yang tangan terlebih dahulu, yang kanan terlebih dahulu. Demikian pula ketika mencuci kaki. Baik. Dan juga di antara contoh yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa? Tadi bentuk ikram, mendahulukan yang kanan ketika seorang masuk masjid, maka mendahulukan yang kanan dengan mengedepankan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk masjid, dan ketika keluar masjid sebaliknya, mendahulukan kaki yang kiri. Baik. Dan ini termasuk salah satu dari kebagusan syariat kita, dan masuk dalam kategori makarimul akhlak. Karena pada asalnya sisi kanan itu sisi yang dimuliakan, dan sisi yang kiri pada hal-hal yang kebalikannya. Nah, pada sesuatu yang sifatnya sifatnya buruk, membersihkan sesuatu yang kotor dan seterusnya. Baik. Nah, berkaitan dengan tayammum dalam taharah. Baik. Kalau kita perhatikan dari sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berwudu mulai dengan apa? Dengan mencuci telapak tangan, yang hukumnya sunnah, kecuali ketika seseorang baru bangun tidur. Karena ketika seorang baru bangun tidur malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mencelupkan tangannya ke bejana yang berisi air sebelum mencuci telapak tangannya 3 kali. Baik. Berarti di sini penting ketika seorang baru bangun tidur malam mau berwudu, maka ingat mencuci telapak tangan 3 kali. Ketika dia berwudunya dari berwudunya dari bejana, tidak dari keran, sebagaimana kebanyakan wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bejana. Maka caranya dengan bagaimana? Zikri. Ketika wudu dengan gayung misalnya, atau wudu dengan gayung baru bangun tidur malam, memulai pertama kali bagaimana? Yang menyiram yang tangan mana, yang disiram yang tangan mana terlebih dahulu?
Taib, dan yaitu apa? Mengguyurkan dengan tangan kirinya ke tangan kanannya. Taib, tangan kanan terlebih dahulu dicuci. Adapun ketika seorang berwudu dari keran, maka perkaranya lebih mudah, karena tinggal dia apa? Buka keran, taib, dia cuci telapak tangannya langsung. Taib, cuci telapak tangan 3 kali. Adapun berkumur-kumur mungkin tidak tayamun. Berkumur-kumur tayamun tidak? Tidak. Karena tidak ada bagian kanan kiri, langsung apa? Berkumur-kumur, istinsyak, istinthar. Ini juga ketika seorang baru bangun tidur wajib untuk apa? Istinsyak dan istinthar 3 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW telah perintahkan. Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanshik bi min kharaihi thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayashimih. Apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidur malam, maka istinsyaklah, ada rongga hidungnya 3 kali. Taib, tentunya perintah untuk istinsyak otomatis padanya apa? Perintah untuk istinthar, karena makna istinsyak adalah apa? Menghirup air dengan hidung. Enggak mungkin dihirup tanpa dikeluarkan. Taib, dia hirup kemudian dia keluarkan. Salatan 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayashimih, karena sungguhnya syaitan bermalam di rongga hidungnya. Ini juga perkara penting, termasuk di antara sebab seorang bisa terjauhkan, terlepas dari gangguan syaitan, dan juga sebab nasyad, sebab semangat ketika bangun tidur. Jangan biarkan ada syaitan-syaitan yang masih bercokol di rongga-rongga hidung kita. Maka ketika bangun tidur istinsyak yang bagus. Kenapa? Karena pada asalnya disunnahkan untuk istinsyak dan istinthar itu dengan kuat. Baik. Nabi SAW katakan wabalik fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, menunjukkan padanya faidah. Dan memang terasa seorang mubalaghah dalam istinsyak, walaupun terkadang di awal-awal mungkin terasa pengar di sini. Tapi ketika setelahnya terasa nyaman, rasa bersih, lega. Maka ini sunnah diingat. Wabalik fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, illa an takuna sha'iman, kecuali pada satu kondisi, yaitu ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Ini satu tok. Ketika berpuasa maka tidak disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, dalam artian sekedarnya, istinsyak sekedarnya, tidak sampai tarik dengan kuat. Istinsyak sekedarnya, karena khawatir nanti airnya tertelan ketika puasa. Ini juga kalau baru bangun tidur malam wajib 3 kali. Adapun selain dari kondisi ini maka boleh seorang melakukan kurang dari 3 kali. Karena Nabi SAW pernah berwudu marrah sekali-sekali, pernah berwudu marratain 2 kali, dan yang paling sempurna adalah berwudu 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali maka itu sudah merupakan bentuk kezaliman dan melampaui batas serta berlebih-lebihan. Sebagaimana nas dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, hadzal wudu wa man zada aw istazada faqad ta'adda wa asaa wa zalama. Inilah wudu, yaitu wudu yang sempurna 3 kali.
Siapa saja yang melampauinya maka sungguh dia telah berbuat melampaui batas, berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Kemudian setelah istinsyak dan istinthar yang hukumnya wajib, karena perintah banyak untuk dua hal ini. Adapun tentang matmadah terjadi khilaf yang kuat. Nah, apakah sampai tingkatan wajib atau mustahab? Dan di sana ada nas yang sharih tapi diperselisihkan derajatnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'ta famatmid." Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Baik. Dan hukum asal dari perintah menunjukkan wajibnya. Nah, dan dipahami dari digandengkannya istinsyak, istinthar. Nah, dan matmadah ini tiga hal yang yang dilakukan bersamaan. Mengambil air, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung. Kemudian mencuci muka ini merupakan rukun yang pertama dari rukun dari anggota-anggota wudu. Anggota wudu yang pertama yang sifatnya rukun, mencuci muka, yang tidak akan sah wudu tanpa mencuci muka secara sempurna, maka wajib diperhatikan. Baik. Dan dalam mencuci muka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tiga cara. Yang pertama, terkadang Nabi mencuci muka hanya dengan satu tangan kanan saja. Dengan tangan kanan tok. Kalau dengan tangan kanan saja berarti ambil air kemudian dicuci, basuhkan ke sisi kanan, ambil air basuhkan ke sisi kiri, kemudian dia meratakan untuk air sampai pada semua cakupan muka, dari atas secara vertikal, yaitu dari mulai tumbuhnya rambut, kepala untuk orang-orang yang normal, bukan orang-orang botak. Orang yang normal tempat tumbuhnya rambut, kepala, kemudian ke bawah sampai janggut, dan secara horizontal, secara mendatar, yaitu dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya. Baik. Jadi untuk penggunaan satu tangan ketika mencuci muka, yaitu hadits Abdullah bin Zaid dalam Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan oleh Abdullah bin Zaid, "Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalatha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, yaitu tangan kanan, kemudian dikeluarkan kan satu tok. Kemudian beliau mencuci muka 3 kali. Cara yang kedua, yaitu dengan kedua tangan, dan ini cara yang paling banyak kita lakukan. Menggunakan kedua tangan bersamaan, ambil air langsung dibasuhkan ke muka. Baik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid juga, tapi dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari, "Tsumma adkhala yadayhi faghtarafa bihima faghasala wajhahu thalatha." Kalau dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan kedua tangannya. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Baik.
Kemudian cara yang ketiga, yaitu terkadang beliau mencuci ikhwan ketika mengambil pertama kali dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan, kemudian ditambahkan tangan kiri untuk membantunya. Baik. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dengan lafaz thumma akhadha gharfatan min ma'in faja'ala biha hakadha adhafaha ila yadihi al-ukhra faghasala bihima wajhah. Jadi mengambilnya satu tangan, kemudian tangan kanan untuk digabungkan baru cucikan ke muka. Ini berkaitan dengan mencuci muka. Kemudian rukun setelahnya yaitu mencuci kedua tangan sampai siku, sebagaimana nas dalam ayat. Dan siku wajib untuk ikut dicuci berdasarkan terus menerusnya Nabi SAW dalam mencontohkan sifat wudu, bahwasanya siku juga ikut dalam pencucian ketika berwudu, maka wajib untuk diperhatikan dan sampai sikunya terluputkan. Pada mencuci kedua tangan inilah jelas nampak tayammunnya, yaitu memulai dengan mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Pertama, dari mencucinya dari jari sampai ke siku. Kemudian ambil lagi dari jari sampai siku, ambil lagi dari jari sampai siku. Demikian hitungan 3 kali. Jadi dihitung 3 kali, yaitu 3 kali cucian sempurna, yaitu rata satu tangan ini. Dari ujung jari sampai siku rata, ini baru disebut satu cucian. Kemudian ambil lagi dari ujung jari rata sampai siku, ini cucian kedua. Demikian seterusnya. Baru berpindah ke tangan kanan. Kemudian rukun berikutnya mengusap kepala. Yang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Mengusap kepala di sini akhwan yang rajih adalah bukan lil tab'id tapi lil ilsaq. Sebagaimana Nabi SAW telah menafsirkan perintah wamsahu biru'usikum dengan cara yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim penggambarannya, yaitu bada'a bi muqaddami ra'si thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Diawali dari bagian depan kepala, kemudian digerakkan ke belakang sampai qafah. Perhatikan sampai qafahu, sampai tengkuk, bukan hanya sampai di bagian kepala, tapi sampai tengkuk ila qafah. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal dia memulai, berarti kembali ke awal, ke bagian depan kepala. Kemudian tangan langsung digerakkan untuk mengusap kedua telinga dengan memasukkan kedua ibu jari, dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke bagian dalam telinga dan ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Dan ini dilakukan 1 kali usapan saja. Dan ini hukumnya untuk mengusap kepalanya hukumnya rukun, sedangkan mengusap telinga hukumnya sunnah.
Baik. Kemudian rukun yang terakhir yang disebutkan dalam ayat yaitu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, dan ini juga datang nas khusus untuk seorang muslim dan muslimah perhatikan dalam mencuci kaki. Dan sampai seorang terburu-buru karena datang ancaman wailul lil aqabi minan nar, celaka untuk tumit-tumit dengan ancaman api neraka. Karena apa? Karena seorang terkadang terburu-buru sehingga tumitnya tidak diperhatikan. Mencuci kaki tapi apa? Tidak sempurna. Ada bagian yang masih belum terkena air. Ini untuk kaki harus diperhatikan. Nah, perhatikan sampai betul-betul air sampai di kulit secara keseluruhan dari apa? Ujung jari kaki sampai apa? Mata kaki. Dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat wudu beliau, mata kaki ikut dibasuh. Berarti hatta asyra'a isaq. Berarti secara otomatis kalau mau mencuci kedua mata kaki akan apa? Masuk ke bagian betis. Betis bagian bawah ikut tercuci terkena air. Nah, kemudian rukun yang lain yang dipahami dari ayat yaitu at-tartib dan muwalah. Tayyib harus urut. Nah, karena kalau wudu tidak urut maka tidak sah. Nah, kemudian muwalah maksudnya adalah harus bersambung. Tidak boleh seorang sekarang mau wudu mencuci apa? Telapak tangan berkumur-kumur, kemudian makan dulu. Nah, habis makan baru mencuci muka. Kemudian jalan-jalan lagi. Nah, habis itu mencuci kedua tangan. Maka ini tidak sah wudu yang demikian apabila anggota wudu yang sebelumnya sudah mengering. Kecuali apabila ada hajah yang berkaitan dengan wudu tersebut. Misalnya seorang wudu baru mencuci muka, air di sini habis. Kemudian dia butuh mencari air di tempat lain. Nah, lari ke sana untuk meneruskan wudunya mencuci muka, sehingga ada beberapa waktu untuk apa? Meneruskannya, ada jeda. Maka ini tidak berpengaruh pada muwalah. Baik. Ini sekilas tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang bisa dikedepankan yang kanan, maka beliau mengedepankan yang kanan padanya sebelum yang kiri pada bab takrim. Wallahu ta'ala a'lam.